tadaulan sengit-sengitan sewot-sewotan. Wa hadza utawi iki asbabul awal asyaddu asbabil hasadi, iku paling kerase faktor-faktor penyebabe iri hasud. Fa inaman karena setuhune wong ada kang menyakiti kang milarani hu ing man syakhsun sapa suwiji wong disababin kelawan siji sabab minal asbab saking pira-pira sabab wa khalafalan sulaya sapa syakhsun sulaya hu ing man fi gharbin ing dalam siji tujuan. Ada orang tidak disetujui oleh satu pihak, tidak disetujui, si A punya rencana tidak disetujui oleh si B, maka otomatis secara tidak langsung dalam hatinya pasti menyimpan perasaan tidak suka pada B. Kenapa tidak kamu dukung rencana saya? Kenapa justru kamu menghalang-halangi, tidak menyetujui rencana saya? Biwajin kelawan siji wajah, kelawan siji dalan min nal wujuhi saking pira-pira wajah. Pastilah Abu Hodo maka sewat hu ing syakhsun qalbuhu apa atiye man wa ini wa hadibalan sewat sapa man alaihi ing atase syakhsun. Jadi orang yang menyakiti, jangankan sampai menyakiti, sekedar tidak setuju itu saja bikin sewot, tidak disetujui. Warasakho lan tumancep fi nafsihi ing dalam ati man al hiddu apa unak-unak wal hiddu utawi unak-unak ganjalan hati yak tadi iku nimbulaken ayu sabibu nyebabaken apa al hiddu at-tasaffiya ing pelampiasan wal intiqama lan balas dendam lan ing menghukum. Fa in ajaza nuli lamun apes al mubhidu sapa wong kang sewa, tidak mampu orang yang marah ini an yatasaffa saking yen to melampiaskan sapa mubhid, orang mampu melampiaskan binafsihi kelawan awak dheweke mubhid. Ahabba mau kesenang sapa al mubhid, dia menginginkan an yatasaffa ing yen to melampiaskan, membalas minhu saking atau ing gitu aja saking ruwet nanti pemahamannya. Jadi ada huruf jar itu fungsinya sekali lagi bermakna zaid, huruf jar yang zaid melampiaskan saking, aduh gimana pemahamannya kan, melampiaskan apa maksudnya, melampiaskan terhadap gitu aja sudah. Ojo saking yang yen to melampiaskan minhu ing gitu aja, melampiaskan ing syakhsun yang bikin jengkel tadi, melampiaskan azamanu opo zaman, semoga dia dibalas oleh perputaran waktu. Warubama yukhayyilu lan terkadang membikin hayalan zalika apa mengkono at-tasaffi, pelampiasan zaman ini membikin hayalan ala karomati nafsihi ing atase mulyai awak dheweke al-mubghid indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Tuh gara-gara dia kurang ajar kepada saya, sekarang dia dapat balasannya, dapat karmanya tuh kan, kena tulahnya saya. Kualat sama saya tuh kualat. Akhirnya muncul perasaan semacam itu. Kualat oleh saya. Membuat suatu hayal. Famahma asabat maka ing dalam semangsane menimpa mengena aduahu ing musuhe man. Baliyatun opo suji blai fariha moko bungah sapa man biha kelawan baliyah. Wa dhanna lan menganggap sapa man ha ing baliyah, dianggap mukafaatan ing pembalasan lahu kanggo man min jihatillahi saking arahe Gusti Allah, membalas ala buktihi ing atase sewote man. Wa ana halan setuhune blai baliyah
iku li ajlihi karena arahe man, demi orang tadi. Tapi wa mahwa asobat ing dalam semangsane menimpa, ing dalam semangsane menimpa hu ing saksun nikmatun apa siji nikmat. Sa'a moko gawe susah hu ing man apa dzalika mengkono nikmat. Jadi musuhnya dapat kesenangan, otomatis yang bersangkutan jadi tidak suka. Ada orang melihat musuhnya dapat kenikmatan, dia otomatis panas. Li anahu karena setuhune nikmat, isobatun nikmat diddu muradihi iku lawan keinginan nikmat. Wa rubama yahturu lan terkadang terlintas lahu maring man anahu ing setuhune man la manzilata iku ora ana kedudukan iku maujud lahu kadue man indallahi ing dalam ngarasane Gusti Allah. Wah iya ya, saya tuh akhirnya berkecil hati tuh orang yang menyakiti saya tambah sukses, sementara sedangkan saya semakin terpuruk nasib kehidupan saya. Dasarnya memang dia orang mulia, saya orang hina di sisi Allah. Sampai akhirnya begitu, orang tuh hayalan, ngamprak-ngamprak. Berawal dari kejadian sehari-hari, pikiran itu akhirnya ngamprak kemana-mana. Kalau ada musuh kemudian kena musibah, berarti dia menganggap dirinya mulia di sisi Allah. Itu kan tahulah dia kena karma, kena tulahnya saya. Tapi kalau musuhnya semakin moncer, semakin nikmat, sedangkan dia semakin terpuruk, maka langsung berkecil hati. Indallahi ing dalam ngarasane Gusti Allah. Haitsu lam yantaqim, ing dalam sekiranya orang membalaskan sapa Allah lahu kadwe man, orang membalas min aduhi ing musuhe man alladzi adza kang wis menyakiti sapa musuh hu ing man. Bal an ama bahkan malah ngasih nikmat, malah maringi nikmat sapa Allah alaihi ing atase aduwihi. Wa bil jumlati lan secara global lan kelawan global fal hasadu maka utawi iri yulzimu iku netepaken apa hasad al bughda ing sewot wal adawata lan ing sikap musuhan. Wala yufariqu lan ora ninggalaken apa hasad huma ing bughdu lan adawa. Wa inna ma ghayatut tuqa ang pasti utawi puncak ketakwaan tuh. Orang tuh masih ada toleransi model kayak begitu tuh, pikiran begitu. Tuh. Orang yang menyakiti saya tiba-tiba motornya ada yang nyuri misalkan, wah senang gitu kan, dalam hatinya aduh ya tuh kan, puas tuh kan, dia semena-mena mengambil harta saya, akhirnya ada yang nyolong juga motor dia, dalam hatinya itu masih itu nggak, masih belum terlalu salah. Puncak ketakwaan iku an la yabghiya, iku yen to ora lacut sapa wong, wa an yakroha lan ora sengit sapa wong. Dzalika ing mengkono-mengkono zawalun nikmat min nafsihi saking awak dheweke wong. Fa amma an yubghidha, anapun yen to sewot sapa wong insanan ing siji menungso, tsumma yastawiya nuli yen toh pada bae indahu ing dalem mungguhe wong masaratuhu apa senenge insan wa masaatuhu lan susahe insan fahadha maka utawi iki ghairu mungkin, iku ora mungkin sudah. Jadi kalau kepada musuhnya kena musibah pasti ada senang-senangnya juga, meskipun orang benar, orang takwa pun begitu. Yang penting tidak melakukan tindakan, tidak mendoakan yang buruk-buruk kan gitu kan. Kalau kemudian seimbang, saya punya musuh, ini orang yang menyakiti saya, entah menggasap, entah merampas hak saya, kemudian dheweke kena musibah, dianya kena musibah, sayanya biasa aja, dia dapat nikmat, sayanya biasa aja, itu nggak mungkin. Iya, nggak mungkin, pasti ada pengaruh dalam hati. Pasti ada pengaruh, meskipun orang takwa sekalipun pasti ada pengaruh. Jadi ketika musuhnya
ada musibah atau dapat nikmat pasti mempengaruhi hati kita. Kalau jadi sampai seimbang ya kelasnya Nabi itu sih. Kelasnya Nabi. Kalau kita orang meskipun kita sudah berusaha setakwa mungkin, cari dewek sih berusaha setakwa mungkin, tetap aja kalau ada orang yang memusuhi kita, tiba-tiba dianya kena musibah, ada rasa plong-plongnya, rasain dulu. Ada rasain dulu. Ada mungkin nih. Tapi kan saya tidak melakukan tindakan, biar aja. Saya tidak melakukan tindakan. Maka utami istiwa ul masarah wal masaah wa mungkin itu orang mungkin musuhnya orang yang mendolimi saya kok dapat senang atau dapat musibah hati saya stabil, itu nggak mungkin. Kalau dia dapat musibah syukurin pasti ada sedikit perasaan gitulah, banyak sedikitnya relatif, tapi ada perasaan macam itu. Rasain tuh. Rasain. Wahada utawi iki yakni al-adawah wal baghdha mimma iku setengah saking sikap wasofa kang nyifati Allah subhanahu wa ta'ala al-kufar ing wong-wong kafir bihi kalawan ma. Akni ngarepaken supaya ingsun al-hasada ing iri bil adawati sebab permusuhan. Ilqala karena dawuh Allah subhanahu wa ta'ala wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bidzatis sudur. Wa idza laqu lan ing dalem nalika ketemu sapa wong-wong munafik kum ing sira kabeh qalu maka ngucap sapa munafiqun amanna, kami itu wong baik-baik, orang yang beriman. Jadi berkata baik secara lisan maupun penampilan di hadapan sesama orang Islam, karena entah untuk demi kepentingan apa, entah cari massa, karena pengen dapat posisi politik yang baik, pengen mendapat ya itulah kawan yang banyak, relasi bisnis kah, apakah dapat suara, khususnya ketika pada musim kampanye. Orang yang paling orang yang paling tengik sekalipun, politisi yang paling tengik sekalipun, kalau waktunya kampanye itu ya bawa-bawa amanah itu sudah amanah selalu baik-baik, penampilannya selalu baik. Koruptor yang paling tengik sekalipun, kalau di meja pengadilan tiba-tiba aja yang tadinya menor telanjang pakai kudung, yang laki-laki banyak tato pakai baju takwa. Untuk itulah menunjukkan saya orang iman nih, saya orang iman, jangan dihukum. Pengen dapat suatu keuntungan, amanah itu. Jadi iman itu baik secara lisan, menyatakan secara lisan maupun secara penampilan. Tujuannya apa? Supaya dapat keuntungan. Kalau dia narapidana sekorup apapun, dihadirkan di meja pengadilan tiba-tiba pakai peci haji, pembunuh, pemerkosa tiba-tiba pakai baju takwa, sehari-harinya main di diskotik, tiba-tiba musim kampanye langsung jadi penampilan kayak kiai. Kan kayak gitu. Amanah. Wa idza laqukum qalu amanah. Ketika berjumpa dengan orang-orang mukmin, mereka menyatakan diri, kami ini kawan kalian, ayo. Jadi berikan manfaat untuk kami. Tapi wa idza khalau, dan dalam nalika persepen sepo munafiqun, adu maka nyokot sepo al munafiqun alaikum ingatasi sira kabeh al anamila ing piro-piro driji, sampai digigit, saking gregetannya ini. Artinya menunjukkan perasaan tidak suka terhadap santri-santri. Kalau di hadapan santri sih, ayo kalian itu kawan kami juga orang beriman. Ayo dukung kami ya, dukung kami. Nanti kami bangunkan
kami dirikan masjid, musola, pesantren. Tapi setelah itu tidak suka. Apa santri? Nggak suka sama sekali padahal tidak suka, benci. Minal haidhi karena sewot. Kul ngomong sira Muhammad. Mutu matiyo sapa sira kabeh munafiqun bi haidhikum kelawan sewote sira kabeh. Innallaha satuhne Gusti Allah alimun iku zat kang mudaneni bidatis suduri kelawan wong kang duweni piro-piro ati. Allah tahu kelakuan kalian semua, hati kalian semua tahu. Intam saskum hasanatun tasuhum. Intam sas, lamun menyentuh baru juga kesentuh. Yang menyentuh kum ing sira kabeh hasanatun apa siji kebagusan, baru ada sedikit sentuhan kebagusan. Kalau sentuhan itu kan berarti baru sedikit. Orang kalau disentuh itu kan baru sedikit. Ya nggak kerasa kan orang disentuh gitu ya. Nah ini kan kerasanya juga sedikit. Belum sampai ditabok kebagusan. Kalau orang dipukul ditabok kan sakit, kerasanya kan lama. Artinya baru dapat kebaikan sedikit aja tasuk. Moko gawe susah opo hasanahum ing munafikin. Apalagi kalau kamu mendapatkan kenikmatan yang berbergan. Kamu baru dapat kenikmatan yang sifatnya baru sentuhan aja, sedikit aja. Itu sudah cukup menyakiti orang-orang munafik. Orang-orang kafir sudah cukup menyakiti mereka. Sedangkan kalau kamu mendapat kenikmatan yang gede-gedean, berbergan, ya apalagi itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono qauluhu ta'ala qala ta'ala Allah ta'ala waddu ma anittum qad badadil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Waddu seneng sapa munafikun ma ing kondisi anittum kang kangelan sapa sira kabeh ing atase man. Jadi mereka orang-orang munafik ini suka seandainya kalian itu pada kesusahan. Qad badat sudah teman-teman wis katon. Sikap orang munafik itu kelihatan. Kalau orang itu benar-benar menghayati Al-Quran kelihatan. Tapi kalau ngajinya syariat beloko ya nggak akan ada yang kelihatan kan. Kalau ngajinya Quran didalami, dihayati pasti kelihatan. Pola pikir manusia itu bisa dibaca. Jangankan orang yang belajar Quran, ngaji Quran secara penuh penghayatan ya. Itu orang-orang ahli psikologi aja ngerti. Dari raut muka manusia aja udah dibaca itu kondisi orang lagi seneng, ini lagi susah, ini lagi berat, ini lagi dapat proyek, ini lagi apa gitu. Kelihatan semua. Ahli psikologi aja ngerti kok. Ada seni membaca muka, seni membaca wajah manusia. Tatapan mata aja bisa dibaca itu, tatapan mata orang lagi apa. Tatapan kosong. Lagi berputus asa, lagi penuh gembira, bisa dibaca. Tapi kalau ngajinya syariat bloko, ya nahnu nakum bil akhir. Enggak mana yang jelas, enggak ada yang jelas. Pada semua. Nahnu nakum bil akhir itu konteksnya dalam pengadilan. Kalau di luar pengadilan kita ya qad badatil baghdha min afwahihim, kudu peka. Mesti peka. Kalau dalam ranah memberikan hukum, kita tidak boleh menggunakan model kayak itu. Kalau dalam ranah pengadilan hukum, maka nahnu nahkumu bid dzawahir. Tidak boleh seenaknya main vonis. Dalam ranah hukum tidak boleh. Tapi ini kelihatannya mukanya muka kriminal nih. Udahlah, meskipun nggak ada saksi, nggak ada bukti, divonis aja seumur hidup penjaranya. Mukanya udah kelihatan muka kriminal kayak begini, itu pasti nyopet ini kelakuannya. Kelakuan preman Tanah Abang. Nggak boleh begitu dalam ranah hukum. Harus ada bukti saksi. Harus ada ranah bukti dan saksi. Tapi dalam ranah kehidupan sehari-hari kita mesti tahu, kita mesti peka mana muka copet,
mana muka orang benar-benar. Kalau nggak begitu mudah dicopet nanti. Kalau tidak peka, dikiranya ini orang baik-baik. Pakainya dasi, jas. Ini kayak orang kantoran ya. Tiba-tiba saja duduk di pinggir saya tiba-tiba mana ini dompet habis hilang. Barang-barang hilang semua. Saya kira itu orang beneran ya. Ternyata copet, tuh kan? Kudu ngerti tuh. Meskipun tidak bukan ranah vonis ya, bukan ranah vonis. Dalam kehidupan sehari-hari kita mesti tahu mana copet, mana begundal, mana orang benar, mana orang jujur, mana orang polos, kudu tahu. Potongan-potongan manusia kudu tahu. Ini sekali lagi bukan ranah hukum, tapi kalau ranah hukum kita tidak boleh seenaknya sendiri main vonis. Kalau ranah hukum tidak boleh seenaknya sendiri main vonis. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kudu peka. Kalau tidak peka, rawan kamu jadi korban nantinya. Dikiranya orang baik-baik, dikiranya orang kaya, yang orang kantoran, tiba-tiba ternyata copet. Ternyata copet. Kelihatannya ahli agama, ternyata calo agama. Saya kira orang itu orang kaya lah. Ternyata bukan orang kaya. Ya sekedar calo aja gitu, calo tanah. Karena yang ngobrol itu orang kampung nih kan. Orang kampung berhadapan dengan calo. Ya nggak ada apa-apanya. Meskipun orangnya kaya, orang kaya kampung itu kan polos, kebunnya aja ada 50. Coba kayanya gimana kan, punya kebun 50. Tapi berhadapan dengan calo nggak bakal menang. Meskipun Pak Haji punya kebun 50, ketemu sama calo sih ngobrol apa aja bisa ketemu semua. Ngobrol tentang hotel, tempat-tempat yang enak, masalah kendaraan bagus-bagus, kayak dewek, seolah-olah duwe kabeh. Mobil BMW, Mercy punya semua, seolah-olah apal. Mercy ini keluaran ini, kualitasnya begini, ngerti semua. Calo, kayak sing duwe kan, kayak sing duwe showroom mobil. Otomatis Pak Kaji sing duwe kebun 50 kan minder akhirnya. Pak Kaji duwe kebun 50, ya minder depan sama calo. Bukan harusnya calo yang minder sama Pak Hajinya, bukan. Maka Pak Kajinya malah minder depan karo calo. Wong sugih kalah minder kan. Ini akibat tidak ngerti pengalaman, tidak bisa membaca manusia. Potongan calo bukan, jangan minder dong. Pak Haji jangan minder, Kaji dulu punya 50 ekor kerbau, jangan minder di hadapan calo. Meskipun dia ngobrolnya ngalor ngidul, sugi tanah, sugi mobil, kandai, kalau ngobrol duitnya miliaran, udah jangan minder Pak Haji. Karo Joni sing calo. Kaji dulu harapan digertak oleh Joni sing calo. Nggak boleh minder. Cuma calo gitu aja. Minder. Akibat tidak ngerti itu, Waduh seneng sapa wong-wong munafik ing kondisi anitum kang kangelan sapa sira kabeh ing atase mah. Kon badat teman-teman wis katon jelas. Al-baghdhu apa permusuhan min afwahihim saking cangkem-cangkeme munafikin. Tuh. Bahkan wama utai perasaan tuhfi kang nyamaraken, kang menyembunyikan suduruhum apa piro-piro dadane. Maksudnya dada itu ya hatinya munafikin akbaru iku luwih dahsyat, luwih gedean maning. Katon kalau orang itu benar-benar menghayati Quran. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Jadi ini bukan ranah hukum bukan ranah hukum, sekedar jaga-jaga diri.
Orang mukmin itu tidak boleh bodoh. Orang mukmin tidak boleh bodoh. Dia mesti tahu mana orang jujur, mana orang ibul, harus tahu. Kalau ranah hukum beda lagi. Ranah hukum harus jelas. Nahnu nahkumu bid wal hasadu utawi iri bisa babil buhdi kelawan sebab sewat rubama yufdi iku terkadang nimbulaken apa hasad ila tanazu'i maring cekcok wa taqatuli lan saling bunuh, saling perang, wastighraqil umuri lan ngentekaken usia umur fi izalatin nikmati ing dalam ngilangaken nikmat bil hayali kelawan piro-piro usaha rekayasa, kelawan piro-piro rekayasa wasi ayatilan usaha wa haqqis sitri lan membuka tutup wa malan sikap kelakuan ya jerikang bermakna opoma majrahu kelawan fungsi haqqis sitri si ayah. Asbab tsani wallahu a'lam.